Oke, karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arief mengenai GPCM, hari ini kita akan belajar mengenai Graded Response Model yang merupakan salah satu keluarga dari ART untuk skor Polytomos. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Arief mengenai skor dikotomos dan politomos. Saya hanya akan mengulangi sedikit. Yang pertama, ketika kita melakukan penelitian menggunakan kuesioner, angket maupun skala, biasanya kita kan menggunakan format yang benar salah, di mana skornya itu merupakan skor dikotomus karena ada dua kategori. Sedangkan kebanyakan kita menggunakan seperti skala Likert yang skornya itu skor politomos. Nah, karena berbicara mengenai skor politomos, maka untuk analisis ART dengan skor politomos itu terdiri dalam beberapa jenis, yaitu GRM, GPCM, maupun NRM. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai GRM atau Graded Response Model yang pertama kali dikembangkan oleh Samejima pada tahun 1969. Nah, eh, salah satu model dalam ART yang digunakan untuk menganalisis data pada skala ordinal yang mengasumsikan bahwa kategori respon harus selalu berurutan secara monoton. Apa maksudnya? Bahwa misalnya kita pakai skala Likert. Graded response model seperti namanya itu graded, gradual, bertingkat, berjenjang, sedikit demi sedikit. Jadi model ini mengasumsikan bahwa orang yang memilih orang yang memilih sangat setuju itu lebih tinggi daripada setuju, netral, tidak setuju, dan sangat setuju. Nilai satu itu lebih kecil daripada dua, tiga, empat, dan lima. Nah, asumsi ini didasarkan pada logika bahwa seiring meningkatnya tingkat rate-nya seseorang, mereka mungkin memilih kategori yang lebih tinggi. Orang dengan depresi yang lebih tinggi akan memiliki probabilitas menjawab sangat setuju pada item yang menanyakan kemungkinan bunuh diri dibandingkan orang yang memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Jadi seperti itu. Jadi eh, untuk GRM ini dia mengasumsikan bahwa setiap respons itu harus berurutan dari tinggi ke rendah. Nah, salah satu hal juga bahwa GRM ini dikembangkan dengan dasar model ART 2PL. Kalau ART 2PL kan dia data dikotomus. Nah, sedangkan politomosnya itu adalah GRM yang bervariasi pada lokasi butir dan daya diskriminasi. Yang di layar ini adalah adalah persamaan dari ART 2PL. Nah, berikut adalah persamaan pada GRM. Nah, hmm, pada persamaan GRM ini sebenarnya kita tidak bisa langsung mengetahui atau mengukur probabilitas seseorang untuk memilih kategori respons tertentu dari rumus ini. Artinya apa? Bahwa dalam persamaan GRM itu tidak langsung memberikan probabilitas, tapi harus dipecah-pecah dalam model kumulatif. Kalau tadi Mas Arief menyinggung mengenai kumulatif logit, kumulatif model, nah inilah GRM. Saya akan menjelaskan perhitungan GRM-nya secara lebih ringkas ya. Nah, kalau misalnya anggaplah dalam satu item kita memiliki 5 opsi. Karena 5 opsi maka kemungkinan ada 4 threshold ya karena kategori dikurang satu. Nah, dari kelima opsi ini akan terbagi menjadi 4 submodel. 4 submodel inilah nanti yang menjadi model-model kumulatif untuk menghitung probabilitas seseorang untuk memilih kategori respons tertentu. Nah, yang pertama, mau submodel satu itu bagaimana probabilitas seseorang untuk memilih kategori satu atau lebih tinggi. Submodel 2 kategori satu 2 versus kategori yang lebih tinggi, dan begitu seterusnya. Nah, begini perhitungannya, mirip dengan perhitungan ART2PL. Nah, nah, jadi di sini kita harus mencari dulu probabilitasnya, kemungkinannya seseorang untuk memilih kategori lebih daripada satu, lebih daripada dua, lebih daripada tiga, dan lebih daripada empat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa B itu adalah threshold ya. Threshold satu pada item tertentu, threshold duanya
threshold 3 dan threshold 4 kalau dia ada 5 opsi. Terus daya diskriminasinya antar opsi itu sama, artinya dalam setiap item itu memiliki dalam satu tes itu memiliki daya diskriminasi yang berbeda-beda. Tetapi daya diskriminasi antar opsinya itu akan tetap sama. Jadi daya diskriminasinya tetap satu. Nah, kalau kita sudah menghitung probabilitas seseorang untuk memilih kategori respons lebih daripada satu, 2, 3, dan 4, itu sebenarnya sudah bisa dibuatkan semacam kurva seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa membaca bahwa GRM ini memperkirakan seberapa besar kemungkinan seseorang memilih setiap opsi. Oh, di sini kita bisa lihat bahwa, nah, kita bisa lihat bahwa orang yang tetanya minus satu itu memiliki probabilitas untuk memilih respon lebih daripada satu adalah 0,9. Kalau daya diskriminasinya 2 dan threshold satunya min 2, threshold 2-nya min 1, threshold 3-nya 0, threshold 4-nya 1. Nah, kalau kita mau tahu probabilitasnya seseorang untuk memilih respons lebih daripada 3, bisa kita lihat bahwa untuk theta min 1 itu adalah 0,15. Ini salah ya teman-teman, harusnya Y lebih besar daripada 2. Nah, ini masih satu item. Ini masih memperkirakan bagaimana probabilitas seseorang memilih kategori respons yang lebih rendah dibandingkan respons yang lebih tinggi. Tetapi dalam praktiknya kita kan mau tahu berapa probabilitas seseorang untuk memilih respons sangat setuju, tidak setuju, netral, dan lain-lain. Nah, GRM ini harus melewati proses seperti ini, baru kita tahu bagaimana cara mengetahui probabilitas seseorang untuk memilih kategori respons tertentu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kita kembali ke rumusnya ya. Di sini tidak langsung dan menghitung perbedaan beberapa model kumulatif. Nah, dari ini tadi akan dihitung seperti ini. Jadi, untuk mengetahui probabilitas seseorang untuk memilih respons satu, itu harus satu dikurang P1 tadi. Jadi, satu P1 yaitu untuk kategori memilih respons lebih daripada satu. Begitu seterusnya. Selanjutnya, ketika kita sudah menghitung ini semua, kita bisa membuat kategori respons skornya untuk 5 kategori. Nah, karena tadi kan kita menghitung orang yang tetanya min 1, itu kemungkinannya dia untuk memilih respons lebih daripada satu itu 0,9. Ini kan 0,9 dia lebih daripada satu. Ketika kita cari kemungkinannya dia memilih respons lebih daripada 3 itu 0,1. Jadi kita secara pastinya kita akan mengetahui bahwa probabilitas paling tinggi untuk orang dengan theta min 1 untuk menjawab item itu adalah probabilitasnya paling tinggi adalah menjawab netral karena dia paling tinggi nabrak garis. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke ART Pro, saya akan memperlihatkan juga cara hitungnya. Ya, mirip sih dengan Mas Arif. Kita tentukan dulu alfanya berapa, betanya berapa. Terus ini kan theta. Theta ini kita tentukan mau theta dari min 1 sampai 3. Terus kita hitung dulu. Kita Mbak, hitung dulu. maaf, nggak ke-share kayaknya. Astaga. Saya. Oh, ini aja deh. Udah kelihatan kan? Nah, sama dengan Mas Arif tadi, dia akan membuat di Excel dan saya juga akan membuat di Excel. Nah, kita tentukan dulu untuk misalnya untuk daya diskriminasinya misalnya 2. Thresholdnya ada 4 karena ada 5 opsi. Ini thresholdnya min 2, min 1, 0, 1. Kita tentukan tetanya mau teta dari min 4 kah sampai 4 atau min 3 sampai 3. Nah, pertama kita harus mencari dulu um, ini tadi ke
probabilitas seseorang untuk memilih respons yang lebih rendah versus respons yang lebih tinggi. Setelah itu kita kumulatif, kita kurangkan dan untuk mencari probabilitas orang untuk memilih sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Nah, maka inilah probabilitas untuk misalnya orang dengan vitamin 3, probabilitasnya untuk memilih tidak setuju, sangat tidak setuju itu adalah 0,08. Itu bisa diketahui dari sini. Jadi yang kita baca itu di sini, ini adalah proses perhitungannya, ini adalah skor akhirnya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, untuk GRM ilustratifnya menggunakan ART Pro, saya akan menggunakan skala Perceived Stress Scale dengan 673 responden, 6 item dengan pilihan jawaban 5 opsi, 0 sampai 4. Tadi kan sudah familiar dengan ART Pro dari dijelaskan dari Mas Arif. Saya akan memperlihatkan sebentar, kita akan melakukan seperti ini dan oke, kita lanjut. Kita buka dulu ART Pro, import data. Mana ya? Nah, kalau tadi bisa diimport data menggunakan CSV, nah saya pakai DAT ya teman-teman karena di laptop saya nggak bisa CSV. Oke, kita save dulu. Oke, yes. Nah, ini adalah tampilannya. Pertama, yang kita lakukan adalah analyze unidimensional IRT item, masukkan item yang mau dianalisis, add modelnya. Nah, ini modelnya kita pastikan graded kalau mau pakai GPC kredit kalau mau pakai GPCM, nominal kalau mau pakai NRM. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada 5 kategori, itemnya 0, 1, 2, 3, 4. Kita pastikan di sini sudah cocok. Terus, option 3, terus bisa di ini tadi untuk model fitnya. Oke, kan. Oke, ketika keluar kita hilang ke astaga. Nah, oh iya. Nah, di sini di outputnya kita akan melihat dua tabel ya, graded response item parameter estimate sama ini yang di bawah. Nah, ada dua tabel kalau kita perhatikan mirip, satu uh, alfanya sama, yang berbeda adalah thresholdnya. Satu pakai C, ada B. Nah, yang kalau kita melihat dari kacamata IRT, karena GRM ini termasuk dari IRT, maka kita melihat di tabel yang kedua. Karena yang di atas ini menggunakan persamaan IFA. Persamaan IFA. Jadi ketika kita melakukan analisis IFA, misalnya di M+, hasilnya akan sama dengan ini. Tetapi karena hari ini kita belajar mengenai GRM, maka yang kita lihat adalah di sini. Nah, bolehkah saya buka PPT? Nah, bisa kita lihat bahwa di tabel tersebut sudah disediakan alfanya atau daya diskriminasinya B1, B2, B3, dan B4. Itu thresholdnya atau lokasi butir. Nah, bisa kita lihat bahwa di setiap item itu uh, thresholdnya berurut ya, dari kecil ke besar, dari minus 2,4, minus 0,08, 0,3, 1,6, dan seterusnya. Nah, ada tadi yang bertanya di kolom chat, untuk daya diskriminasinya, rentangnya seperti apa? Nah, biasanya kalau di Ayala itu, rentangnya dari 0,8 sampai 2,5. Nah, untuk output di sini ada di atas 0,25. Di atas 0, di atas 2,5. Di atas 2,5. Nah, ada beberapa pertimbangan bahwa dia selama dia tidak lebih besar, misalnya tidak lebih besar daripada 4, dan itu tidak akan mengganggu pengukuran.
Maksudnya kita harus mempertimbangkan hasil yang lainnya seperti unidimensionalnya, item fitnya, dan lain-lain. Ketika item daya diskriminasinya di atas 2,5. Tapi tergantung lagi sih, mau lihat pakai teori apa. Nah, sini kita bisa lihat bahwa item fitnya, probabilitasnya ternyata ini tidak fit ya teman-teman. Karena di bawah 0,05. Wah, paknya nggak fit. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arief mengenai mana sih? Nih, model fitnya harus di bawah 0 sama atau di bawah 0,05. Ada juga yang mengatakan harus di bawah 0,04 RMCA-nya. Seperti itu. Mana ya daya diskriminasi? Nah, ini adalah marginal reliability-nya itu 0,87. Interpretasinya sama dengan reliabilitas pada umumnya, reliabilitas alfa di atas 0,70. Setelah itu kita coba grade. Nah, ini ada grafiknya. Tadi sudah diajarin ya sama Mas Arif mengenai untuk memodelkan grafiknya. Maka saya ajarkan untuk membaca grafiknya. Nah, kita search dulu. Nah, anggaplah ini adalah item 2. Pertanyaannya, Bunda lihat. Ya, ketika misalnya kita ditanya nih, seberapa sering, ini item 2 menanyakan bunyi itemnya seperti ini. Seberapa sering kamu merasa tidak mampu mengatur berbagai hal penting dalam hidupmu? Jika tetanya OPI adalah 1, berapakah peluang OPI untuk menjawab 3 atau sering? Nah, kita mau tahu nih berapa peluangnya OPI untuk memilih 3 dalam menjawab item 2. Yang pertama kita lakukan adalah menarik garis. Kita lihat tetanya ya. Kan tetanya OPI itu 1. Kita menarik garis ke atas sampai tabrak garis untuk kategori 3. Iya, astaga. Nah, terus kita garis ke probability-nya. Jadi bisa diketahui bahwa peluang OPI untuk menjawab sering itu adalah 0,55. Karena ini 0,55. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya tetanya OPI, bagaimana kalau misalnya peluangnya untuk menjawab 2 atau kadang-kadang dengan teta sama 1. Sama tadi caranya itu kita tarik garis ke bawah, terus tarik garis horizontal ke probability-nya. Maka terjawabnya adalah 0,23. Nah, kita balik lagi pertanyaannya. Jika OPI memiliki teta min 2, berapakah peluang OPI paling tinggi untuk menjawab item 2 ini? Nah, caranya itu adalah kita tarik min 2 ke atas sampai menabrak garis yang paling tinggi. Nah, bisa kita lihat garis yang paling tinggi ditabrak itu adalah opsi 1. Jadi, peluang OP untuk menjawab paling tinggi pada item 1 itu adalah opsi 1 atau jarang. Ya, seperti itulah teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami ya teman-teman.